Kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Yeay. Masih beginilah, masih bareng gua Iksan. Gue Ellen. Ya, masih di program Igli. Gimana kabar? Lu kayaknya ngantuk banget, Ki. Iya, Semalam begadang lu. nggak bisa tidur lebih tepatnya. Kenapa? Tahu gue akhir ini kayak susah aja buat tidur. Kenapa? Masalah. Kayaknya sih benar pikiran. Oh gitu. Nanti juga kalau udah tanggal 25 lo jadi pikiran lo udah nggak ada, hilang gitu kan langsung. Oh, Udah nggak punya duit, pikiran. maksud- Buntu, jadi gue tidur buntu. Kemarin. Serius lu lagi susah tidur? Ganti Lu tau nggak tema. cara paling enak efektif untuk biar kita tidur tuh enak? Apa? Olahraga. Lu coba lari dari sini ke metro gitu. Oh, makasih ya bang. Lebih ke Nah, mati lu ya kan. Cepet lu tidurnya nanti abis itu. Meninggal. Lebih ke pingsan nggak sih? Enggak, bener sih olahraga. Gue pernah dari riset. Pernah. Olahraga pernah. Enggak, karena gue nggak kesulitan tidur. Karena gue setiap detik pengen mau tidur aja. Pasti emang yang susah tidur ya. Oke, masih di sini ya bareng bintang tamu kita kali ini. Kalau kayak biduan gitu sih bang. Heeh, kayak Gimana? kayak Setelah ini akan ada penampilan. Ya, bintang tamu kita siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri. Hai semuanya, jadi nama aku Konita Nahda Fitriansyah, biasanya dipanggil Q. Q. Just Q. Seriusan Q. Singkat ya bun. Iya. Q. Boleh nggak panggil Q. I I, ini E. E. Oh, dipanggil Q. Kenapa dipanggil Q? Karena someone gave me that name. Karena kan susah ya panggil Konita atau Koni, ya susah aja gitu kan. Koni udah kayak Iya kayak aneh gitu kan namanya. Terus juga aku juga awalnya juga alfabetnya Q, jadi kenapa dipanggilnya Q? Kayak gitu. Kirain lebih main kartu. Q. Enggak. Oh, Q. Q. Oke, Q. Jadi sekarang apa kesibukannya? Sekarang kesibukannya menjadi seorang mahasiswi semester akhir Oh. di ITERA, Institut Teknologi Sumatera. Oh. Habisnya anak kuliahan banget ya. Tapi gue pertama kali si Q datang ke sini gue kira Intel jadi kenapa tuh? pakai jaket kulit. Iya dong, udah item-item ya, udah serba item-item. Tinggal rambut aja dikuncir di belakang kurang. Kurang kacamatanya. Iya nggak sih? Oh, terus Q sendiri sebagai duta ITERA betul? Iya, Duta ITERA 2018. Oh, dari 2018. 2018. Itu tuh tiap tahun atau gimana sih? Tiap tahun ada regenerasi, bisa Duta ITERA-nya nggak ganti-ganti. Nggak ganti-ganti? Iya ganti-ganti, jadi regenerasi setiap tahunnya. Terus selain Duta ITERA dia juga Putri Kebudayaan Lampung ya? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Sama Putri Kebudayaan Indonesia. Indonesia. Banyak kan dia kan? Banyak nih prestasinya Sama nih. kayak gue. Alhamdulillah. Iya, gue doain lah. Semuanya winner gitu. Kalau yang Indonesia first runner up. Jadi yang Duta ITERA yang winnernya, kemudian juga Putri Kebudayaan Lampung winnernya juga alhamdulillah. Dan yang nasional itu first runner up. First runner up itu juara 2 berarti? Juara 2, benar. Iya. Oh, sekarang Juara lah itu gue sebutannya first runner up ya, bukan juara 2. Iya. Tapi tergantung sih ajangnya tuh kayak gimana. Ada juga kok ajang-ajang yang bisa langsung apa juara 2 gitu. Enggak, dia pengennya yang gampangnya. Lu juara berapa? 2 gitu. Ya kan lu pengennya yang gampangnya kan? Iya, ribet sih ngomong First runner up. first runner up. Iya. Ribet ya. Tapi gue kalau ngeliat lu kayak bukan pigeon gitu deh. Jadi? Kayaknya lu agak tomboy gitu. Pigeon loh. Pigeon? Enggak. Enggak masa kayak Iya dong. Enggak, kenapa? Lu kayaknya beda banget gitu. Beda ya. Enggak ada Tampilan lu nggak jiwa-jiwa kayak, feminim gitu. Ya karena apa ya gimana ya, bisa menempatkan aja kalau misalkan lagi nggak terlalu mau feminim ya. Like apa ya, bro. Kalau zaman sekarang tuh bro girl. Apa tuh berubah? Bro girl itu jadi jatuhnya lebih tomboy tapi nggak yang tomboy banget. Jadi tapi sebenarnya diri lo yang sesungguhnya yang kayak gini. yang ya? kayak gitu. Iya, jadi aku nggak terlalu yang suka feminisme gitu. Jadi nggak suka mengkotak-kotakan. Like, kalau perempuan ya harus feminim. Kayak gitu. Tapi kalau lu gak suka PMM, kenapa ikut-ikutan begitu? Duta-dutaan. Karena yang saya cari bukan itu, karena Apa? yang aku cari pribadi itu adalah yang pertama kan relationnya, kemudian juga pengalaman dan pengetahuannya. Karena dari situ benar-benar I gain more knowledge. Karena sebelumnya aku juga belum pernah
sama sekali punya apa ya Pengalaman di situ gitu iya, ya. benar-benar nggak punya pengalaman di hal seperti Jadi itu. kalau yang lu dapet selama ini diikut-ikut gitu apa? Yang Yang- merasa paling lu beda banget gitu? Beda banget dari cara ngomong, kemudian juga cara berpenampilan, terus juga cara gimana ya, how to have an eye contact with someone kayak gitu. Jadi kayak beda aja gitu, untuk berdiri duduk juga diajarin kayak gitu. Jadi ya sangat-sangat berpengaruh. Kalau Gitu. duduknya kayak gini nih, kira-kira gimana nih? Ini dia duduk om-om nih. Pak. Duduk om-om kayak om-om di warteg kayak gitu loh. Ya nggak sih? Kan katanya omong di warteg. Kopinya mana? Iya. Kopinya mana? Bakwan satu. Iya. Tuh Gi, dia pesen sama lu Gi, berarti lu mau warteg dong. Oh emang berbeda terbalik dulu sama sebelumnya. Oh, enggak berbeda terbalik, tapi maksudnya lebih tahu lagi gitu. Jadi punya pengetahuan untuk Jadi lebih situ tahu gitu lagi. Jadi bisa menempatkan Diri juga. diri di tempat dimanapun. Oke, gue masih penasaran sama Duta ITERA itu. Kalau duta-duta kampus kayak gitu tuh ngapain sih? Oke, jadi duta kampus kan, kalau duta sendiri itu kan berarti artinya icon ya. Jadi icon yang merepresentatifkan suatu kampus itu sendiri. Jadi kan mahasiswa atau mahasiswinya itu jadi icon buat kampus luar gitu, yang memperkenalkan oh kampus ITERA itu seperti ini, dalamnya seperti ini, kemudian juga kualitas dari mahasiswa seperti itu. Ya, jadi tugasnya Duta ITERA kayak gitu, untuk memperkenalkan menjadi influencer dari kampus itu brand sendiri, ambassador lah ya. brand ambassadornya. Seperti itu. Tapi bener gak sih kalau kuliah di ITERA tuh kayak capek, terus habis itu banyak tugasnya segala macam kan Coba sama kuliah juga begitu. Nanti dulu kan ITERA tuh satu-satunya institut teknologi yang ada di Sumatera gitu kan. Terus kayak tapi kan beda kampus, kadang kan beda ini juga Bang, beda apa tuh namanya? Vibes, terus tekanannya juga beda gitu. Bener gak sih kayak gitu? Gue lihat di YouTube kayaknya orang-orang ngeluh gitu, kuliah di ITERA capek gitu, luas lagi apalagi kan. Oh Gitu gimana? nggak sih? Maksudnya dari segi Enggak, kalau dari sistem. sendiri lu sendiri capek nggak sih kuliah di tempat lu? Enggak sih, enggak capek. Cuman beban perkuliahannya karena teknik ya. Jadi kalau teknik itu mungkin bebannya agak lebih sedikit beda vibes-nya kalau misalkan dibanding sama universitas. Mungkin bagi aku pribadi sih kayak gitu. Tapi menurut lu enjoy aja ya? Enjoy aja sih ya. Buktinya sampai sekarang masih bertahan ya, enggak loncat gitu kan. Bahkan semester akhir ya? Jadi sampai semester akhir, alhamdulillah. Lu jurusan? Iya. Arsitektur. Arsitektur. Iya. Wow. Makanya vibes-nya beda, enggak yang feminim banget gitu. Oh, arsitektur gitu ya? Iya sih. Iya nggak sih? Bisa lihat nggak sih kalau misalnya kayak gitu, let it flow, jadi sesuai dengan jurusannya pasti menentukan vibes-nya sendiri. Kalau vibe kira-kira kalau lihat dari Kiki ini vibes-nya jurusan Jurusan apa? apa kira-kira? Jurusan apa deh kira-kira? Ini jurusan Raja Batak Milik. Lebih ke transportasi umum ya Bun. Iya sih. Vibes gue apa ya? Gue tuh lebih suka yang feminim tapi gak feminim banget. Tapi kalau misalkan yang apa? Apa ya? Kayak Gimana? Apa? kayak tallway gitu tapi yang enggak juga gitu, apa deh tengah-tengah sana. Oh, tengah-tengah. Iya gitulah. Iya gitu. Udah paling aman nih, kayak gue ngerti. Jadi apa gimana? Contoh style kayak gimana? Terus saya aduh, sekarang lagi nggak proper. Oh iya bro. Makanya Karena lu bangun tidur ya Bun. Lu bangun tidur nih. Kacau. Lu tidur jam berapa sih emang? Nggak tidur. Nggak tidur lu? Wow. Nggak. Sampai sekarang lu? Udah berapa bulan lu nggak tidur? Lebih ke lebay sih itu ya kayaknya. Baik banget ya. Enggak, jadi gue tuh lebih suka yang lebih ke feminim sih, tapi yang nggak terlalu too much gitu. Enggak too much ya, iya. Terus juga lu dari Duta ITERA terus mencoba masuki dunia kebudayaan dan pendidikan enggak ya? Enggak dong. Enggak Cuman sih, kebudayaan jadi doang ya dia. budaya. Itu Putri kok kebudayaan. Kok bisa ya? Karena kan kalau misalkan Memang kita setiap kampus ditunjuk perwakilan Delegasi atau gimana gitu. enggak, jadi kayak dikasih pada saat kita udah menang jadi winner. Kalau yang namanya udah winner nggak mungkin stuck di situ aja dong. Posisinya kan kita bakal jadi sorotan, misalnya seperti itu kan. Nah, di situ tuh dikasih apa ya? Dikasih tahu, ada pemilihan putra-putri kebudayaan nih. Terus aku bilang kayak, apaan pemilihan apaan? Kata aku gitu kan. Terus aku cari tahu dulu kan gimana konsepnya atau sistem segala macam. Ternyata tertarik. Kenapa tertarik? Karena kayak gitu, konsepnya tuh beda. Maksudnya dia tentang budaya. Oh, tentang berarti lebih nyentriknya ke budaya. Jadi ya kenapa aku pengen ikut itu karena itu. Fokusnya ke budaya dan ada yang aku bawa juga gitu loh. Maksudnya kan aku arsitektur. Maksudnya kalau konsep di budaya itu kan pasti orang taunya musik, tarian,
makanan, segala macam kan. Tapi arsitekturnya tuh nggak pernah yang diangkat. Disentuh gitu ya, nggak nggak pernah kesentuh. Jadi itu alasan utama. Jadi fondasi utama aku kenapa aku pengen ikut itu, pengen belajar loh. Kayak kayak gitu dari situ ya. Motivasi aku untuk ikut. Gitu. Kuliah arsitektur susah nggak sih? Arsitektur tuh bayangan gue cuman gambar aja, bener? Iya benar kan, banyak orang yang bilang kayak bayar arsitek aja kayak masa Iya. gambar aja Kok segitu sih gitu kan? iya bisa mahal Segitu banget. doang. Iya sebenarnya itu ya kayak gitu konsepnya, konsep yang dijual itu yang bikin mahal. Kenapa? Ya karena kuliahnya juga bukan yang kuliah langsung jadi arsitek, harus ada ambil keprofesian sama kayak dokter. Kalau kalian ngambil kedokteran nggak langsung jadi dokter, harus kelas dulu kan. Sama kayak gitu juga harus ada ambil keprofesian dulu baru jadi arsitek. Itu. Jadi kenapa susahnya itu karena itu konsepnya yang dijual itu loh, Kak, yang beda dari yang lain. Oke, bentar, balik lagi ke arsitek tadi. Lu arsitek umum apa spesialis? Ada nggak sih? Ada. Ada Jadi ya? ada Ada. Iya. Ada ya? Arsitek gua juga ngasal ada spesial. padahal tadi. Gue ngasal lu. Jadi Ada awam ya? banget ya. Ya, jadi arsitektur itu ada banyak. Ada lanskap. Lu, Kalau aku arsitektur umum. Umum. Gitu. Ntar ada juga arsitektur interior. Kayak gitu. Kalau umum itu ngapain? Kalau Maksud umum itu bangun apa bangunan. gitu? Jadi semuanya masuk. Udah jurusan ya gue nyela orang. Iya. Oh, jadi konsepnya podcast beda jurusan. Enggak. Oh, jadi arsitektur itu ada yang umum ya? Iya, nggak ada yang Iya. tahu. Siapa tahu nggak ada yang tahu kan? Gue aja nggak tahu loh. Ya gue juga nggak tahu sih. Iya kan? Benar. Karena gue dulu pengen jadi arsitektur, cuman Gue pengen jadi arsitek. gue bener. Gue dulu pengen jadi arsitek, tapi karena kemampuan gambar gue hanya gambar gunung dua dan ada jalan di tengah gitu doang. Ada sawahnya nggak tuh? Iya, Ada sawahnya ya. Ada sawahnya, ada matahari. Dia cuma sampai mentok di situ skill gambar gue, jadi nggak jadi gue. Tapi apakah apa tuh namanya orang atau yang pengen berkecimpung di arsitektur tuh harus jago gambar sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Enggak. Bang. Jadi kalau even kalian nggak bisa gambar juga ya, kalian bisa karena kan sekarang kan udah era digital ya, maksudnya semuanya udah versi digital, kalian bisa belajar dari situ. Dan banyak juga yang kalau misalkan kan kita kalau misalnya mau terjun ke sesuatu nggak perlu harus menguasai semuanya kan Kak, ya kayak gitu. Kan tujuan kita untuk belajar itu Untuk tadi belajar, ya, karena seperti agar itu. bisa itu tadi. Tapi kalau misalkan untuk ikutan Menteri Kebudayaan gitu itu ngambil apa ya sentuhan arsitektur. Nah itu kayak konsep yang gimana sih yang dibawain di sana gitu? Oke. So konsep yang aku bawa kan itu ada advokasi ya, ada advokasi yang aku bawa juga sampai ke nasional. Itu aku yang bawa adalah arsitektur Nusantara. Jadi ngangkat tentang gimana sih suatu daerah itu punya ciri khasnya sendiri di bagian arsitekturnya. Ya, kayak gitu. Kalau biasanya kan kita tentang kain yang tadi aku bilang ya, atau tentang makanannya apa sih itu. Tapi arsitektur nggak pernah diangkat. Nah kayak gitu. Jadi aku bawa tentang arsitektur Nusantaranya. Seperti itu. Itu arsitektur khusus Lampung. Monas lah apalagi. Bukan ya? Kok Lampung? Bukan ya? Tiger lah ya. Tiger. Tiger gitu. Tapi kalau ngomongin arsitektur, Menara Tiger itu katanya buat susah loh. Buat susah loh. Siapa kata siapa bang? Gak tau kata gue aja. Agak nggak valid gitu ya. Tapi itu agak bangunan yang labil. unik tau. Iya. Bener gak? Benar. Dan itu terletak di 0 km kita loh. Benar-benar di 0 km. 0 km Iya sih. kita. Iya. Sumatera. Jadi itu ada bangunan arsitektur gitu. Jadi ikoniknya Lampung gitu ya, apalagi Iya. kalau Orang Lampung nyebrang, lagi yang buat. orang nyebrang langsung apa sih sensorinya kalau nggak itu? Iya. Nah itu Bangunan dia. gitu. Ikonik banget. Terus emang kalau di kebudayaan gitu tugas lu ngapain sih ketika lu jadi gitu? Jadi putri budaya Jadi gitu, gitu ya. Sebenarnya sih jatuhnya kalau misalnya dipinjam-pinjam itu tetap aja jatuhnya tetap nge-influence orang gitu loh ya, enggak sih? Jadi secara keseluruhan atau secara tidak sadar ya tetap nge-influence gitu. Terus gimana Dari sih cara segala bidang. lo untuk mengajak apalagi anak-anak muda sekarang kan Iya. kebudayaan kan Budaya tuh agak- kayaknya cukup agak-agak gitu. dianggapnya kuno gitu ya. Iya, Itu oke. gimana sih cara lo? Jadi kayak satu hal yang paling aku suka adalah I love wearing batik. Gak tahu kenapa kayak batik itu keren aja gitu bagiku. Jadi kayak contohnya masker, aku juga kayak punya masker batik atau mungkin bajunya batik. Maksudnya bukan baju yang baju batik yang biasa yang kayak kelihatannya kayak SPG atau gimana gitu atau guru, tapi aku punya outer yang outer batik. Jadi kalau misalnya dipakai tuh ya tetap stylish. Nah, jadi bring new vibes kayak gitu loh dari hal-hal budaya-budaya yang mungkin kelihatannya oldies, tapi kita bring lagi untuk jadi modern ya kayak gitu dari fashion. Kalau aku lebih ke fashionnya kayak gitu kan, karena aku juga suka untuk styling hal seperti Lebih kecil gitu. berarti ya. Mencontohkan, iya jadi yang influence dari situ, dari how to Gue style. juga suka tuh pakai batik. Lagi Nggak batik percaya, gua batik nggak ini, pernah lihat. batik klub bola. Batik. Liverpool. Ada kan?
Ada. Iya. Ada. Seneng gue batik klub bola itu ada. Kenapa nggak lu pakai sekarang? Udah nggak muat. Lo tapi ketertarikan lo terhadap budaya itu kenapa sih gitu kan Enggak, sekarang apa yang menyebabkan lo langsung oke gua ikut ini gitu. Ya, karena gimana ya kak, kita tuh kan anak muda, maksudnya vibes-nya itu bener-bener yang modern banget, yang pengennya ya minimalis. Kayak aku juga termasuk orang yang sukanya minimalis atau monokrom color gitu, nggak suka yang warna-warna yang nyentrik segala macam. apalagi gitu anak kan. arsitek ya Apalagi biasanya anak kan arsitek, sukanya tuh yang minimalis aja gitu. warna cuman- tone yang kayak gitu. Cuman kayak gimana supaya aku juga punya loh tertanam jiwa cinta budaya gitu. Karena aku pribadi juga yang nggak terlalu ini banget gitu loh kan. Ya, jadi ya dari situ aku yang karena punya keinginan pengen belajar, pengen tahu tentang budaya, dari situ yang brings me to join that competition kayak gitu. Itu lu Karena kesadaran diri sendiri sih sebenarnya. Udah winner di Lampung terus habis itu langsung naik gitu ya ke nasional. Langsung naik. Tapi sebelum itu tuh yang tadi aku ceritain. Oke, ceritain Apa? sekarang. Apa nih? Ya ceritain Lama itu. nunggu lo bangun tidur ya, gue Udah sampai dikulik gitu kan. oh gara-gara tadi ya. Nggak tahu sih. Iya. Tapi lu ikut-ikut kayak gini mau sendiri apa disuruh orang tua? Kemauan sendiri semuanya. Sampai aku juga masuk arsitektur itu karena kemauan sendiri. Nggak Dukung pernah. orang tua lah ya. Selalu dukung. Itu motivasi utama sih. Temen-temen gimana? Teman-teman juga support. Seperti Gak pernah ada yang kayak ya ceng-cengin gitu, Iya, ngapain lu ikutin gitu? ngapain sih? Jadi Iya. sebelum dia itu ke nasional Ki, dia tuh juga sempat pertukaran pelajar ya Iya. ke Oh, Malaysia kemana? gitu. Malaysia? Ya, sebenarnya sih waktu itu ke Beijing University, tapi posisinya itu di-cut dari sistemnya. Jadi tadinya tuh ada 5 orang. Ya, aku termasuk yang dapat golden ticket dari rektornya langsung. Karena jadi duta ITERA. Karena jadi duta ITERA. dia dapat golden ticket. Duta ITERA dan yang itu waktu menang putra-putri Oh, kebudayaan. oke. Nah, ya Dari seperti situ. itu. Nah, itu 5 orang, cuman tetap 3 dari sistemnya. Jadi cuman berangkat 2. Nah, dari situ aku dipindahkan, dialokasikan lagi ke Malaysia. Tapi sendiri waktu itu. Nah, dari situ bener-bener kayak change my life, kayak bener-bener pelajaran banyak yang aku dapat dari situ sih. Tapi lu berdua pasti nggak tahu kan kalau gue juga ikut pertukaran pelajar. Gue dulu kemarin ikut pertukaran pelajar sama negara Cina. Indonesia ngirim gue ke sana, Cina ngirim panda ke sini. Pertukaran pelajar. Pertukaran. Gue udah tahu sih ini pasti endingnya nggak bagus. Makanya Iya. lo diem aja kan. Gua nunggu kan mana ini. Meresahkan ya. Kayak gitu kalau om. Iya. Om-om ya, just tapi- bapak-bapak. Jadi lu pernah ikut pertukaran pelajar ke Malaysia? Berapa Iya. lama tuh? Sana? 12 hari. Oh cuma 12 hari. Cuma 12 hari. Oh. Karena kan itu summer camp. Jadi kan Oh, ada yang summer summer camp, ada summer course. Kalau summer course jangkauan waktunya lebih panjang. Hah? UTEM. Jadi Universitas Teknikal Malaysia Melaka. Gitu. UTEM. 12 hari sendirian di situ. 12 hari sendiri. Jadi benar-benar struggle yang aku Nggak ada orang di sana. Nggak ngapa-ngapain. Iya benar sih benar. Enggak gitu maksudnya aku yang dikirim sendirian. Jadi istilahnya aku kan termasuk strict parent ya, maksudnya dari keluarga yang strict parent banget, yang benar-benar nggak pernah bahkan nginep aja nggak boleh. Oh. Itu nggak pernah keluar kota sendirian, sekalinya sendirian keluar negeri. Jadi kayak gitu. Jadi makanya itu Apalagi membawa Balik. beban itu tadi ya, maksudnya kan Iya. cuma untuk jalan-jalan ke luar negeri sendiri Enak oke dong, lah ya, oke lah, gitu gitu. kan. Itu punya kewajiban untuk itu tadi. itu ya, jadi untuk merepresentasikan ya tadi balik lagi duta ITERA itu. Jadi ya aku juga memperkenalkan kampus aku sendiri keluar seperti itu. Tapi Budaya-budaya. menarik dari keluarga yang begitu lu berani bener untuk ikut-ikut begini. Biasanya kan kalau yang gitu tuh ya, yang gue tahu orangnya lebih introvert gitu, lebih nggak mau ngebuka kemana-mana gitu. Iya karena strict struggle-nya parent. dia sih. Terus juga jadi mungkin kelihatannya jadi kayak manja. Posisinya aku juga anak perempuan pertama dan satu-satunya. Jadi pasti kan kesan orang kayak manja banget nih kayak gitu kan. Kayak nggak mungkin kayak gitu. Tapi ya aku buktikan dengan pada saat itu struggle. Karena kan ngebawa nama baik ITERA juga, kemudian juga memperkenalkan ITERA dan juga kebudayaannya sekaligus harus ada feedback balik gitu loh untuk ITERA-nya. Apa yang aku bawa? Ntar aku jadi nggak bisa main-main di sana itu iya. Yang lu kenalin di sana budaya apa? Budaya Lampung. Oh, Jadi apaan? budaya Lampung, kemudian juga kalau misalkan dia nanya-nanya juga ya tentang seputar budaya Indonesia, dan aku juga kembali menanyakan mereka tentang budaya mereka kayak gitu. Jadi ya banyak lah pelajaran yang aku dapat. Kayak gitu. Pertukaran pelajar tuh kayak gitu ya.
Iya, pertukaran pelajar kayak gitu. Lalu gimana pengalaman lo pertukaran pelajar sama Cuma panda? dikasih makan bambu gua di sana. Pertukaran makanan ya. Kebudayaan. Tapi sama nih kayak lu nih kayak anak satu-satunya. Tapi kok beda. Tapi gue juga gak manja tuh. Iya benar-benar pembelaan terhadap wanita ya. Nggak manja di depan Bang Isa, depan ibu lo. Gitu kan. Gue gak manja, gue gak introvert juga. Lu berarti Sama lah ya. lu nggak ikut putri-putrian itu. Lu Sama ikut duta juga ya kayak. duta kampung Raja Basa ada. Ayo, makasih ya Bang ya. Lebih ke baru daftar disingkirkan nggak sih? Tapi kalau misalkan kan tadi udah jadi winter di mana-mana gitu loh. Iya. Terus ada ini gak sih maksudnya keinginan untuk nyoba yang apa, Yang lain tambahan gitu. yang lain gitu. Atau lu mencoba pigeon yang lain mungkin kayak Muli Mahana gitu. Iya. Iya. Kan Udah basicnya kan. Sebenarnya sih baliknya kayak gimana ya? Kalau misalkan kita tujuannya hanya untuk ikut-ikutan, kita nggak punya esensinya nggak sih? Nggak dapat esensi iya, dari benar. kegiatan itu. Jadi kenapa aku nggak yang langsung ketika udah menang pengen ikut lagi ke sini, pengen ikut lagi? Karena tujuannya bukan mau cari selempang. Kan banyak mungkin dari kita ya, entah oknum-oknum mana gitu kan yang mungkin kerjanya cuma pengen cari nama, cari selempang doang supaya bisa dikenal sama orang, tapi enggak. Tapi aku cari dulu kayak gimana ya? Kayak research istilahnya, apa sih yang aku bisa dapat? Oh, ternyata relasinya luas nih, ntar pas di pekerjaan kayak gitu. Kayak misalnya contohnya Muli Makanai kan relasinya udah besar banget gitu ya. Mungkin kemungkinan juga bisa untuk ikut di situ atau mungkin duta-duta mana kayak gitu kan. Jadi ya sebenarnya esensi dari suatu kegiatan itu yang aku cari. Bukan Dalam banget ya. Sebetulnya intinya jadi dia nggak peduli itu tenar-tenar kali. Lu nggak peduli. Ya? enggak bukan yang Ya, gimana? peduli cuman nggak terlalu gitu lah. enggak yang star syndrome lah istilahnya kayak gitu ya. Tujuannya bukan ke arah situ Heeh. gitu. Nah ini baru benar putri-putri begini. Putih-putih. Putri malu. Gue Dipegang putri nguncup. tidur sih gue. Putri ini. Dipegang nguncup. Aduh. Kalau lo tadi dipegang langsung apa? Ngembang sih dia, lebih ke ngembang. Kayak ikan itu ya. Terus jadi lu udah jadi putri kebudayaan, udah apalagi first runner up ribet banget gua. Terus setelah itu lu ngapain? Maksudnya setelah menang gitu? Setelah menang, iya itu banyak kegiatan-kegiatan. Apa aja sih kegiatan lu? Jadi diundang-undang nah dari situ tuh kayak diundang untuk jadi pembicara, untuk jadi bahkan diundang di kampus sendiri itu sebuah gimana ya? Sebuah Di privilege bagi aku sendiri. Diundang di kampus sendiri kayak gitu. Jadi waktu itu aku diundang untuk jadi gimana ya? Pembicara di PPLK. Jadi PPLK itu kayak ospeknya, ospeknya ITERA. Ospeknya ITERA namanya PPLK. Seperti itu. Ngomongnya harus cepet itu. Terus Ya. terus Iya jadi ya pada saat itu apa ya? Ya aku dijelasin segala macam apa untuk memperkenalkan ITERA juga kan ke anak-anak baru ya, untuk anak-anak baru, terus juga memotivasi mereka. Jadi kayak gitu. Jatuhnya ya tetap balik lagi ke influencer itu. Nge-influence orang-orang supaya tertarik di dunia seperti itu. Tapi selama di proses seleksi segala macam di Putri Kebudayaan itu ada nggak sih pengalaman yang paling menarik dan menurut lo perlu di-share gitu ke Tribuners dan ke kita gitu? Oh, oke. Jadi hal yang menarik ya bagi aku kayak how to handle our gimana ya, nervous. Kayak gitu. Kan banyak banget dari kita susah banget untuk menghandle ya. Aduh takut segala macam. Apalagi kebanyakan mikir takutnya atau segala macam. Kalau aku cuma satu yang aku sampai di nasional itu adalah titik di mana aku di panggung pun nggak ngerasa nervous sama sekali. Sampai ngejawab pertanyaan 5 besar pun aku nggak nervous sama sekali. Itu karena yang aku ingat adalah yang aku motivasi yang aku bring gitu itu adalah orang tua aku. Nggak tahu itu benar-benar ngeboost besar banget sih motivasinya, kayak saya datang sini saya nggak mau sia-siain, saya pengen orang tua saya bangga ya kayak gitu. Jadi ya motivasi basic yang mungkin bagi orang kayak nggak mungkin kayak nggak terlalu mempan deh kayak gitu, tapi bener-bener yang kalau bukan karena mereka ya saya nggak sampai kayak gini gitu loh, karena bener-bener dari orang tua motivasinya gitu sih. Jadi tuh nggak bikin nervous. nanti dulu. Oke, gue mau nanya dulu. Menurut lu pandangan lu nih anak muda sekarang dengan budaya itu gimana sih? Budaya ya. Kalau misalkan menurut aku pribadi
dengan budaya kita ya maksudnya. dengan budaya kita sendiri. Heeh. Ya bahkan bukan Menurut cuma lu Lampung gimana? doang ya, kayak budaya orang lain kayak terlalu mikirnya kayak ih oldies banget sih, kayak terlalu kuno kayak malu ya nggak sih, kayak contohnya aja pakai batik, kayak kita kuliah kan biasanya diwajibkan pada hari Kamis mungkin kalau di kampusku itu, atau hari Selasa gitu aku lupa, dia pakai batik tapi kayak malu gitu, kayak ada yang sesuatu hal yang ngeganjel di hati Yang kayak aneh gitu. ih malu kayak guru, selalu dengan kata-kata kayak guru, kayak orang tua kayak gitu Kayak kan, kondangan ya. kayak kondangan, bener banget. Padahal sebenarnya kalau misalkan kita lihat kayak itu bagus banget loh, kayak unik banget kayak gitu. Kalau bagi aku pribadi mungkin karena yang udah ini banget ya istilahnya, udah mengerti esensinya dari itulah, dari batik itu sendiri, karena aku juga sebenarnya suka sama batik. Kurang explore, kemudian juga kurang gimana ya, kurang mengerti tentang gimana sih sebenarnya mix and match-nya tuh bisa nggak sih? Sekarang kan udah banyak banget kan fashion Referensi referensi, gitu-gitu bahkan di luar pun udah ada fashion week-nya sendiri yang ngebring pakai batik, pakai tapis segala macam, itu kan kebanggaan ya bagi orang luar tuh kayak suatu hal yang unik. Tapi kenapa bagi kita sendiri malah kayak aduh kuno banget gitu kan? Nah, jadi itulah. Sebenarnya kan kalau makin kesini tuh kayak potongannya makin apa ya, makin beragam gitu mas. Iya. dan ngikutin perkembangan juga gitu. Iya benar. Gitu mungkin kalau misalkan orang-orang yang masih apa ya menganggap itu kuno tuh mungkin kurang eksplor di situ mungkin ya. Ya karena ya mungkin ya karena itu penamaan mengkotak-kotakan sesuatu gitu loh, kayak budaya Lampung kuno kayak gitu kan. Mungkin dia orang lebih suka sama budaya-budaya yang luar segala macam. Boleh sebenarnya kan, tapi ya kayak gitu. Ya setidaknya jangan sampai melupakan lah kayak gitu. Kayaknya orang-orang yang kayak tadi itu maksud itu nggak pernah nonton Bara Suara kali ya. Lu Wih. tahu nggak Bara Suara? Pernah sih Ben. satu kali Jadi si vokalisnya itu namanya Iga Masardi. Dan dia setiap kali manggung dia selalu pakai batik. Dan Banget ya? dia merupakan salah satu pelopor orang yang pakai batik di konser. Jadi mosing tapi pakai batik gitu. Dan itu keren cuy. Iya sih keren banget sih. Gue rasa orang-orang kayak gitu nggak pernah ngeliat Iga Masardi sih. Kurang explore ya, yang Iya. kata tadi itu kurang explore. Dia taunya kondangan terus bun. Maksudnya lihat orang pakai batik di kondangan aja. Iya benar. Tapi kalau ngomongin batik, lu batik di rumah ada berapa lu? waduh Gak ada. ada Ada. Satu. Oh, yang lu ini ya, yang lu posting di kondangan sendirian itu ya? oh bukan itu Terus dengan hashtagnya mau nggak? Gitu. Kapan nyusul itu? gue cuma ada satu waktu itu ya, dan itu tuh untuk kegiatan kampus waktu itu kan gue juga Iya benar. oke deh gue beli gitu kan. Kena roasting kan lo duduk di situ. Jadi tahun sekali lu ya pakainya ya. Terus tuh dan sampai sekarang belum Oh belum Ah, sempat lagi. ada Ini tolong di Aduh. influence. Ternyata sendiri. Kalau lu batik Gue banyak banget karena gue kalau misalnya ke kondangan gitu bawahnya pakai rok batik terus atasnya kemeja gitu kan, maksudnya biar kayak ya nggak yang terlihat kuno gitu sih. Gue lumayan banyak batik. gue banyak juga sih batik, tapi nggak pernah gue pakai. Kenapa tuh? Udah kagak muat. Lu sambung lah sama batik lain kan sebelah sininya gitu. Kagak muat. Tapi memang gue kalau beli batik suka karena apalagi yang harganya mahal-mahal gitu. Iya. Oh, Keren tau iya tahu. sebenarnya kalau misalnya Bagus-bagus. explore gitu. Mahal-mahal dong kalau Iya, itu, ya nggak sih? heeh. Tapi itu juga sih yang menurut gue kenapa orang-orang males pakai batik, harganya mahal. Tapi kan ada juga batik yang murah Beragam kan? dong, Iya. beragam. Cuman Ada kalau yang yang murah ada yang gatel gue. Oh, Sangat sosokan sekali ya kalian gitu ya kan. Enggak. Tapi emang kalau yang agak pricey gitu nggak sih? iya. kalau mahal itu bahannya enak, lihatnya juga enak. Gue nggak tahu itu karena di sablonnya bagus apa gimana. Karena teknisnya itu yang bikin dia jadi pricey kayak gitu kan. Iya, karena kan dia handmade ya. Handmade. Buatan Gue tangan. pernah tuh apa tuh namanya belajar apa sih? Itu ya? napis. Itu nyulam itu bukan napis. Bukan yang ini. Cantik. Oh, cantik. Batik, iya. Oh. Gue belajar di Jogja. Begini-begini tadi dia. Gini kan gue megang, kan megang Gua kira gini cantiknya mah bun. nyulam dong. Kalau gini ya. Dan emang effort banget. Iya, Kalau bener-bener. dikit kayak pengen marah-marah gue gitu kan. Ya ampun. Kalau misalkan apa sih terlalu
terlalu terlalu deras juga Mm-mm. dia rembes, kalau Iya kan? terlalu dikit juga dia nggak keluar warnanya kayak gitu. itu sih yang bikin mahal kali ya. Iya itu yang bikin Iya, mahal karena itulah. effort buatnya itu. Karena nggak template, nggak terlalu langsung Banyak. satu. Yang batik murah itu karena dia langsung Oh, langsung mesin. pakai cap gitu ya? Iya, Sablon. dia langsung disablon segala macam. Oke, kita lihat yuk keseharian dari siapa sih namanya, lupa lagi. Q. Q. Sama dia. Selfie aja lu lupa ya. Selfie mana? Q. Wih. Wow. Ini dia. Aduh. Ini sesi roasting di Instagram ya? Oh, boleh. Sesi roasting. Enggak. Oh, ini lagi di mana nih? Malaysia. Malaysia. Iya. Oh, ini. Iya. Kirain gua di Teluk nih, bukan ya? Ini di Cina tahun Teluk ya. Oh, kan. Oh. Vibes Teluk. Lu Karena Cina, sendirian Cina. nih? Sendirian. Gak ada yang nemenin gitu? Ya Ini ada. fotonya siapa? Ini siapa dong yang motoin orang asing? Kalau di sana Ya, pakai kalian bahasa bisa apa? yang lebih Pakai bagus bahasa dikit Inggris. nggak sih Oh, pertanyaannya? di sana mayoritas orangnya pakai bahasa Inggris sih. Maksudnya kalau misalkan kita nggak ngerti pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Inggris kan biasanya kayak apa? Kayak gimana? Artinya gimana? Kayak gitu-gitu. Upin, Jadi Ipin. Benefit. Kan nggak mau benefit di sana tuh kan Betul. ikutan nggak bermutu pertanyaannya. Betul. Oh, di sana ini ya. Second language nggak sih? Kalau misalkan English gitu. Iya, Ya. second language dari mereka kalau misalkan itu. Oh, tapi Melayu bisa ya. Kita Jadi lihat- enggak begitu kita lihat kesulitan lah ya. komenannya, cakep amat ciptaan Tuhan tadi. Woi. Aduh. Kok Ya. jadi gitu ya? Cakep amat sih Tuhan. Oh, ini coba lihat lagi deh. Kok kita jadi lihat komen? Kok jadi ngeliat komenan ini? Queen Foto Kiki aja tambah cantik, Bu. Ini bener-bener di roasting ini mah. Oh, ini di mana ini? Ini lokasinya di mana? Ini di Christchurch. Maksudnya masih di Melaka. Malaka. Masih di Melaka. Oh. Oke. Nah, ini dia nih. Captionnya sih ini mah. Berhijab bukan menutup kemungkinan untuk berprestasi. Di sini aku buktikan. Oke, bener itu. Bener, Kita udah karena berapa kali? karena bisa dilihat itu Kak. Di yang bagian sini tuh. Yang di pojok. Pojok. Oke, ini Bukan. lah ya. Bukan yang bagian pos satunya. Oh, lu jadi salah satu ini. pesertanya orang yang berhijab ya? Satu-satunya yang Iya. berhijab ya. Jadi aku ngebuktiin maksudnya kayak kalian kalau berhijab itu nggak perlu harus buka jilbab untuk ikutan pageant ya nggak sih? Banyak orang yang kayak memikirkan bahwa ikut pageant itu pokoknya harus lepas jilbab. Kalau nggak menang kayak gitu kan. Dan aku buktiin bahwa mau gimana pun juga ya harus stand by yourself kayak gimana ya. Pokoknya jadilah apa adanya lu ya. Iya begitu. Jadi aku Dan semuanya bisa disesuaikan gitu ya. Oh, ada lakinya juga ya dia? ada putra putri. Oh, putra putri. Oh iya. Ya gue kagak tahu. Oh, rame ya? Rame. Berapa rame. peserta sih? Oh kan dari Sabang sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Berapa Iya. tuh? Provinsi, ayo. Ah. Salah. 26. Salah. Lu provinsi kita enggak tahu. Ya segitu lah. Sekarang berapa? 33. Kita langsung tanya aja. Berapa? Lu. Aduh jangan roasting gua dong. Gak mau. Lu. Waktu gua SD 33, tapi Iya. gua belum update lagi karena waktu gua SD tuh tau lah umur gua berapa. Ya udah 33, gua taunya pas SD. Gue SD itu masih 22 apa 28, 25, 27 gitu. Sekarang 35 dong. Kata dia, kok gini amat ya orang-orang di Salah sini?" ya, Kak? 36 apa 35 gitu. Berapa jadinya? Udahlah kita nggak usah ngomong ntar malah kita yang di roasting loh. Ya nggak sih? Di roasting netizen. Di roasting Pembenaran, netizen. harus ada pembenaran. Iya. Lu tahu nggak? Mas berapa? Ntar gue kalau nggak tahu gue searching ini. Searching. Berapa sih? Biar valid. Tahu gue sih 35 sekarang. 34 ya? Kita searching provinsi Bukan. di Indonesia. Bukan 34. Ini nanti bisa di-cut aja. Jumlah 35. 35. Bener kan? Jadi dari Cek gua dulu. SD sampai gua sekarang tuh nambah 2. Kan 34. Iya dong, 2020 dong. Kemarin barusan ada mekar lagi dia. Apa jadi? Apa satu lagi? Bang, kan gue bilang apa? 34. Iya pas lah dikit lah nambah 1. 34. Ya tapi kalau di pelajaran kalau 34, salah bener. 1 kurang 1 34. ya salah Bun. 34. Ya, gue kemarin sempat ini, gue nih visioner jangan-jangan nanti. Gak ada yang tahu kan, tapi tahu ada yang mekar lagi jadi 35. Fanatis bukan main. Waduh. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Ah, iya, Kita iya. lanjut Oke, lagi tuh. jadi dari Sabang sampai Merauke, banyak juga ya. Ya.
Dan coba ke atasnya lagi Om. Oke. Wah ini pesawatnya bagus nih. Ya ini dokumentasinya sih, feedback buat iteranya. Jadi itu tuh. Sebenarnya lebih kalian Oh ini. Nah gue dulu nikahan begini nih. oh gitu. Ini ada pesisir nih. Iya ada sisir ini. Ini. Warna merah. Ya. Dulu nikahan begini gue. Gue Oh. bingung kenapa diginiin. Karena kan ada ngikutin ada istri nih begini nih. Oh sisir. ya enggak lah. Gue dulu, kalau gue dulu pakai apa? Yang di pala itulah apa siger ya? Bukan siger. Kalau laki apa ya sebutnya? Ya kopiannya laki-laki Iya itu. gitu. Heeh. Nah gue pakai begituan. Dang Ike. Ini. Di lampan kuning ya? Oh ini yang dari Lampungnya. Iya itu yang Yang laki-lakinya. untuk cowok ya. Heeh. Oke. Jadi memang pokoknya putar-putar soal kebudayaan lah ya. Iya. Coba lihat Jadi ada lagi nggak? Om? yang putranya kita juga dapat juara ya. Dapat juga. Dapat berapa tingkat? Dia juara 4. Juara 4 ya. Iya. Oh, oke. Next, lihat ke atas lagi. Ini enggak perlu ya. Jangan dong, jangan. Oh, dong. ini sama ini Bu sama Bu Nuni. Doni. Oh, ini jalan deh. Yang jadi duta ITERA ada nggak? Nih. Duta Itera di bawah. Di bawah, Jadi, coba jadi cari ke bawah, ke bawah. bawah. Tapi lu memang ini ya, ternyata Siapa? suka foto-foto ya? Fotonya on purpose. Nah, ini Duta Itera. Oh, Ini apa namanya? Collab dengan Itera International Office. Jadi kami Apa juga tuh internal? Itera International Office itu jadi yang untuk ngundang-undang dari apa ya? Universitas luar gitu. Jadi dosen-dosennya yang datang untuk menceritakan tentang ya gitu. Materi-materi pengisi-pengisi materi dari luar gitu. Dan kami jadi penyambut tamunya gitu. Jadi welcoming dinner gitu tugasnya. Wih, Tugas duta. kayaknya ini pose favorit setiap cewek ya? Is. Selalu di pipi. Tinggal ada beruang-beruangnya gitu. Tahu lagi aja untuk pose kayak gimana. Iya, bener-bener default. Oke, di atas lagi coba, ke atas lagi. Yang terbaru adakah? Oke, jadi ini nih. Lu Ini yang di pojok nih, bagus Oke. banget bajunya ya. itu lu bawa dari mana nih? Rancangan mana nih? Oh, bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat sendiri. Biar nggak repot ya. Iya. Langsung. Oh, Satria Nusantara ya. Oh ini foto Ini sedan. Nah, stylenya ini sih. Ini pada saat apa nih lu? Pada saat itu photoshoot aja. Jadi photoshoot pada saat udah mau regenerasi lagi, photoshoot bajunya. Iya bajunya bagus banget ya. Ini sampai dibesarin sama mamaku di rumah. Jadi kalau misalkan masuk ke dalam rumah mau ke ruang tamu ada fotoku. Jadi kayak, Ada saya di situ. Oh, Kayak ini. ini dibesarin nih. iya dibesarin. Jadi kayak Zaman Orde Boy. iya ngapain nih? Ngapain dibesarin? Kayak gitu. Oh. Oke. Bangga dong pastinya anaknya begini. Coba lihat lagi Om. Wah ini deh nih main gitar nih. Lu hobi juga main musik? Ukulele. Ukulele, iya. Ini gue yakin ini kunci Z nih. Gue yakin ini kunci ngasal sih. Karena nggak bisa main dia cuman properti aja. Foto on Oh, purpose. tahu ini untuk foto doang ya? Iya. Oh jadi sekarang hobinya lagi emang kerjanya foto-foto juga? Enggak sih, enggak juga. Kalau misalkan lagi mood, ya nggak sih kalau cewek lagi mood. Enggak maksudnya foto. ada tag foto sesi gitu untuk setiap putri gitu. Ada, biasanya Ada kalau ya? misalkan itu ada. Siapa ya? Mantep ya. Ukulele deh. Tapi kayak sekarang kan banyak banget ya kayak putri-putri atau duta-duta kayak gitu tuh yang mulai merambah ke apa tuh namanya open PP segala macam gitu-gitu. Lo kayak gitu juga nggak sih? Itu apa? Oh, paid promote. Endorse. Oh, terus endorse. habis itu kan ada tuh apa Gue udah ngeri aja tadi open foto-foto. PP itu apa. foto-foto sesi bawa produk kayak gitu. Lo kayak gitu juga nggak sih sekarang? Kayak gitu, cuman yang gratis aja. Misalkan kayak bantu untuk UMKM bisnis-bisnis gitu. kecil. Oh iya apalagi lagi masa begini ya. Iya, masa-masa kayak gini kan mereka butuh kayak gitu kan. Oke, coba lihat satu lagi dong. Ke atas. Ke atas. Nah, sungguh berbeda sekali ya. Oh, Bagus deh. Lo bisa nggak usah ke mukanya Bang Ihsan itu hampir ini ketompol. ini lu foto di ini lu kayaknya beda banget ya. Lu beda kan? Apa sih? Vibes-nya heboh banget. Enggak. Beda. Maksud gua di bawah sama terus postingan yang terbaru Vibes kan, vibes-nya beda. Beda banget. Paham gak sih? Yang ini Iya. tuh kayak rebel gitu, kayak urak-urakan Ya gitu. Allah. Enggak gitu Nggak sih. urakan juga Iya sih.
street gitu sekarang kan. Ya mungkin Iya. sekarang udah nemu Follow style the yang trend. oh, iya. Follow the trend. Ini nih gue yakin nih foto di eskalator ini itu di bawahnya nungguin tuh. Enggak dong. Enggak Ini kan dong. muka sekarang udah pandemi, jadi kan udah mati eskalatornya. Oh. Udah sepi Gue kira atasnya. ngantri lu foto. Enggak dong. Bahas eskalator ini. Harus banget ya, penting banget ya. Point of view gitu ya. Dan sekalian tetap di sampingnya tuh. Heeh. Oh. Temenku satunya. Tapi emang beda ya. Vibes-nya beda ya. Enggak, iya emang di bawah sama lu sekarang beda ya. Lu kayaknya Ya, mungkin- transformasi banget. Udah nemu stylenya nggak sih? Iya. Lu lebih nyaman kayak gini. Menempatkan kata dia tadi juga kan. Menempatkan diri. Heeh. Ya kalau misalnya emang disuruh feminim ya tetap bisa feminim, bukan yang itu. Bukan yang nggak bisa. Pure. Ini nggak ada yang dia baca buku di pantai nggak ada ya? Oh nggak ada. Oh. Gua ya. Lebih kayak kenyindir ya, Bun. Tapi Nggak nggak ada ada ya? loh di Instagram gua nggak ada baca buku di Oh pantai. nggak ada ya. Oh ini lu dia juga ya kegiatannya ya. Ya, Hmm. Oh ya udah tiru dong. Lu emang kalau dalam berstyle lagi penampilan kayak gini ikutin siapa? Ada inspiringnya nggak lu? Ngikutin gua dong. Enggak ya, enggak. Kalau ini dia nih ya agak-agak ke Indian sih emang. Dibahas lagi ya Allah, heran banget gua. Ke indie agak-agak ke Apa lagi indie gua nih sih. enggak dianggap ini. Enggak, lu ada ini juga. Style lu ngarah kemana gitu? Oh style ya. Sebenarnya kayak lebih ke Cocok nggak cocok lah ya? Nyamannya. Gitu. lebih ke ya kata aku tadi Enggak, bro lu- girl. Oh. Bro girl gimana sih? Ya, inspirasi lu siapa gitu emang? Inspired by Pinterest. Pinterest nggak? Pinterest tau nggak aplikasi Pinterest? Tahu dong. Nah itu. Kok lu kayak bingung sih? Lu Nggak tahu ya. Friendster gue tau. Oh Friendster. Itu lama banget ya Friendster. Fine Oh, fine. Emang masih ada tuh Pinterest itu? Masih dong. Masih ya? sih dong. Oh, Masih dong. oke. Enggak siapa gitu, orang artis atau apa Nggak gitu? nggak mematokkan ke satu orang kayak gitu. Jadi ya suka aku kalau misalkan enak nih nyaman nih Nyaman. ya nyaman nih Bagus. gitu. Ini sebenarnya nyaman-nyaman aja. Kalau nggak nyaman kan kelihatan Iya, nggak nyaman. banget sih. Kayak Iya. yang paling utama nyaman. Nyaman, nggak sih? nyaman. dulu. Nyaman ya? Kenapa bang lu tuh? Enggak, gue bingung aja ya. Ngeliatin Kalau gitu. kalau gue mah enggak cuman bukan nyaman sih yang awal kalau gue mah. Bagus Kirain gue murah dan biasanya. gratis. Aduh kan. Oh. Itu sih. Terus lu ke depannya mau ngapain nih sekarang? Rencananya nih. Rencananya Hmm. fokus on my study. Oh. Karena udah semester 8 terakhir ya, semester akhir kayak gitu. Jadi ya gak muluk-muluk lah untuk sekarang fokus dulu, tetap improve myself. Jadi sekarang juga kayak sering jadi pemateri gitu. Materi. Jadi jatuhnya ke pemateri tentang ya. ini tentang BKKBN. Nggak BKKBN. nyambung. Bukan dong, bukan Ya, lu dong. masih Kak. makin nanya. Iya. Tahu antara arts itu atau kebudayaan gitu. Oh Atau iya. Public speaking mungkin. Public speaking kayak tentang self improvement, tentang gimana ya, how to become an independent woman. Jadi kan gitu dari stylenya gimana, dari public speaking kayak gimana. Jadi mereka itu cari Emang independent woman menurut lu apa sih? independent woman bagi saya sendiri yang dia tuh start untuk stand by herself kayak gitu mah. Dia start untuk loving herself. Karena banyak dari kita perempuan khususnya kalau ngeliat yang cakep dikit insecure. Ya nggak sih Kak? Kayak yang ngeliat yang bagus dikit insecure, ngeliat yang pinter dikit insecure. Tapi kita belum bisa stand by ourselves gitu loh. Jadi ya pertama tahu dulu tentang diri kita itu loh. Jadi independent woman itu mengerti tentang apa mau dan ini ya baru Butuh kita apa apa mau butuhnya kita ya, gitu ya. karena sebelum menjadi independen ya harus kayak gitu karena ntar bakal dikuasain sama orang lain kalau kayak gitu orang lain yang bakal kontrol kita Yes, bener jadi banget. poin dari independent moment kayak gitu gitu sih. Pertanyaan terakhir, lu udah punya pasangan belum? harus ya harus ya dia gitu. Gue nggak mau ini di expose gitu. Enggak apa-apa. Bilang aja ngomong enggak. Kayaknya buka-bukaan semua. oh gitu ya Lu ada punya pasangan sih? ada Ada. Ada dong. Berarti dia bukan independent woman dong. Yo, enggak dong independent woman bukan selfish woman Oh, Se- gitu. kita kan makhluk sosial nggak sih Iya dong. we need others Benar. Oke, thank you nih buat you. iya You. you Oke, thank you buat you nih udah. Terima kasih Ki. Hadir di Iya, Gabung makasih Podcast. juga Kak. Iya. Udah mau Oke, diundang. jadi lu udah dapat apa nih dari Q?
Gue suka yang closing statementnya dia tadi tuh. Independent woman. Oh, independent. Apa yang udah punya pasangan? Aduh, duh. Apa Yang mana terakhir lu? soal yang punya pasangan iya, deh. gini. Iya deh. Ya, tapi kan itu bukan closing statement dong. Heeh. Yang independent woman tadi itu sama gue suka sih cara dia untuk memadupadankan mix and match Style. kebudayaan tadi tuh. Tapi gue selalu heran emang ada garis tipis antara cewek sama insecure ya. Kayaknya kita selama di podcast ini pasti selalu bahas itu deh. Cewek itu selalu insecure mulu. Karena itu udah menjadi hal yang paling lumrah Dan sekarang tuh ditemukan. kayak jadi hype gitu loh, karena kan mungkin banyak ya, maksudnya kayak ketika insecure terus dibahas terus, jadi orang yang nggak insecure tuh kadang jadi ikut-ikut insecure gitu, karena Iya. ya ampun dia cantik aja insecure, apalagi gue yang gitu, biasanya kayak gitu tuh di TikTok. Benar. Kan cewek itu banyak banget loh yang diperhatiin detail-detailnya gitu. Entah Iya. apa fisiknya, entah mukanya, entah apanya tuh Iya. banyak gitu. Standarisasi kita buat sempurna tuh jadi kayak banyak banget gitu, bahkan bukan dari cewek sendiri, bahkan dari misalnya apa tuh namanya gender lainnya gitu, kayak dikit-dikit kita dikomentarin gitu-gitu. Bener banget. Apalagi dari sosial media yang udah toksik banget. Kacau sih. Muka aja muka. Iya nih, tadi kan gue komentar lu ya. Alis loh, ayo. Tuh kan. Alis gak digambar aja heran gitu kan orang kan. Nah tuh. Itu baru bagian alis. Aduh, kalau kita kayaknya cocok banget dia ngobrol. Udah pas bener ya kayak. Oke, thank you nih buat you. Iya. Thank you. Ini kita Thank you. udah kali ngomong. Abis ini bahas lagi apa lagi nih? Oke, udah dari sini, terima kasih. Dan buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Podcast di Spotify. Iya, jangan lupa juga buat tontonin video-video kita ada di Facebook, Instagram, sama YouTube. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita update terkini. Oke, mungkin Q mau mempromosikan diri. Di Instagramnya mungkin Atau di atau mana kalau bisa. misalnya Kalau orang pengen ngeliat Q itu di mana gitu. Oke, jadi yang pengen ngeliat Dan alamat, aku. nomor telepon. aja Oh, aduh. Agak privacy ya. nama pacar ya enggak? CV ngelamar kerja dong di sini ya. ARD iya. Jadi kalau misalkan yang mau lebih tanya-tanya lagi atau lebih tahu tentang aku bisa langsung cek IG-nya di @konitahnf. Ya, seperti itu. Dan juga jangan panggilnya cuman Q. Iya. Panggilannya Q aja. Lu masih lupa. Masya Allah. Gue agak Agak om-om banget ya. otak terjerembab bener gue kalau soal nama, sumpah. Lupa sih ya. Susah. Tapi emang semua orang sih itu kayaknya. Kayaknya nama Cupang dia inget sih, kayak yang merah namanya siapa gitu-gitu. Aman. Baik, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye.